Pernahkah sinar mentari tak kembali di saat malam menggantikannya? Pernahkah ada purnama tak kembali meski lama menghilang? Shalom, salam PPGT, kader siap utus, teguh dalam Kristus. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa dalam persekutuan bersama dengan kami, PPGT Klasis Kutai Timur. Pada saat ini saudara-saudara, kami akan membawakan renungan Bina Muda edisi November 2025. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita mengambil sikap hati, kita bersekutu kepada Tuhan, kita mengangkat pujian, bersyukurlah kepada Tuhan. Shalom sahabat muda dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam perenungan kita hari ini, Renungan Bina Muda edisi November 2025. Karena itu, untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan saat ini, mari kita minta tuntunan kepada Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur kepadamu, karena begitu luar biasa kasih setiamu bagi kami. Engkau sungguh selalu setia di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami terus dikuatkan dan dimampukan di dalam menjalani setiap tugas dan tanggung jawab kami. Dan sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan dalam kesempatan saat ini. Kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Namun sebelum kami merenungkannya, Tuhan berkati kami. Kuasai hati, akal, pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga memampukan kami untuk mengerti firman-Mu ini, menghayatinya dengan sungguh, lalu kemudian melakukannya dalam kehidupan kami. Hamba-Mu saat ini Tuhan Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasannya. Tuhan memberkati dan menolong, sehingga firman-Mu ini disampaikan dengan baik. Ampunilah salah dan dosa kami ya Tuhan, berbicaralah.
Kami siap sedia mendengar di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bahagian firman Tuhan yang telah disiapkan dalam bacaan perenungan Bina Muda, yaitu dari 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian, dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi, kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah, Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Amin. Firman Tuhan, berbahagialah kita semua yang mendengar, terlebih ketika melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sahabat muda yang kekasih dalam Kristus, berdasarkan buku Bina Muda, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam tuntunan tema keistimewaan pengikut Kristus. Keistimewaan pengikut Kristus. Koyana di basalan basata kita tu totoraya nakua bayu sielena to menturu laku Kristus. Bayu sielena to menturu laku Kristus. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, menjadi anak muda yang selalu ingin dihargai dan diistimewakan seringkali membuat kita menggunakan berbagai macam cara untuk mencapainya. Salah satunya dengan mengikuti apa yang ngetren saat itu. Ya, bisa jadi saat itu yang tren itu dari segi penampilan, mungkin dari cara berpakaian, mungkin dari model rambut, ya, atau dari model-model cara berdandan dan lain sebagainya. Namun kadang kita terkecoh sehingga tidak melihat apakah hal itu baik dan benar untuk dilakukan. Ya. Makanya oleh karena keadaan seperti ini, terbawa arus, terkadang kita terkecoh sehingga tidak memikirkan lagi bahwa apakah ini sudah benar selayaknya sebagai pemuda Kristen PPGT ataukah tidak. Yang penting tren, ya. Yang penting dibilang luar biasa dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, dalam konteks bacaan kita saat ini, jemaat di Tesalonika diperhadapkan dengan kemurtadan orang-orang percaya yang terjadi akibat begitu banyak ajaran sesat yang beredar. Sebelumnya, Rasul Paulus telah menuliskan bahwa hal-hal demikian memang akan terjadi menjelang kedatangan Kristus kembali. Saat semakin banyak orang-orang percaya yang terbawa arus penyesatan, Rasul Paulus menuliskan surat ini untuk menguatkan mereka yang masih bertahan dalam imannya kepada Kristus, bahwa mereka adalah orang-orang yang istimewa.
Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, keistimewaan yang dimaksud ialah menerima anugerah penyelamatan dari Kristus. Karena sejak semula Allah telah memilih, Allah telah memanggil dan menetapkan orang-orang yang diselamatkan dan dikuduskannya. Nah, dalam keistimewaan karena anugerahnya itu, melalui kuasa Roh Kudus, orang-orang percaya terus dituntun menjadi serupa dengan Kristus atau imitasio Kristi. Nah, dalam kaitannya dengan gambar Allah, maka manusia bertanggung jawab kepada Allah. Manusia bertanggung jawab kepada sesamanya, kepada alam semesta dalam bingkai kasih. Hal ini juga telah ditegaskan di dalam pengakuan gereja Toraja pada bab ketiga poin yang pertama. Kita diciptakan menurut gambarnya. Artinya bahwa kita bertanggung jawab memelihara hubungan kita dengan Allah, memelihara hubungan kita dengan sesama, dengan ciptaannya dalam bingkai kasih. Nah, saudara-saudara, keistimewaan pengikut Kristus bukan terletak pada kehebatan, bukan terletak pada kepintaran, bukan terletak pada kekayaan atau hal-hal yang luar biasa yang terlihat oleh mata dunia. Melainkan keistimewaan pengikut Kristus itu nampak pada respon kita terhadap anugerah Kristus. Menjadi istimewa berarti kita memiliki identitas di dalam Kristus yang harus dihidupi dengan terus menjalani dan menjalankan tanggung jawab kita. Ini telah ditegaskan dalam ayat 15 bacaan kita. Di situ kita diajak untuk tetap berdiri teguh mempertahankan iman di tengah berbagai tantangan kehidupan. Secara khusus dalam konteks kehidupan masa kini, yang mana semakin banyak cara hidup yang tidak lagi mencerminkan kehidupan Kristiani. Karena itu kita sebagai pemuda Kristen harus berhati-hati di sini. Jangan sampai kita disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang sesat sehingga menjerumuskan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak lagi mencerminkan sebagai pengikut Kristus. Kalau kita melihat keadaan-keadaan anak-anak muda sekarang, sudah banyak sekali yang tidak mencerminkan cara hidup sebagai pengikut Kristus. Kita melihat pergaulan bebas di mana-mana sudah terjadi, seks bebas, minuman keras, minuman obat-obat terlarang. Itu terjadi sekarang. Dan ini merusak keistimewaan kita. Keistimewaan yang sudah dianugerahkan Allah kepada kita. Karena itu, jangan sampai kita sebagai pemuda PPGT mau terjebak di sini. Karena ketika kita terjebak di sini, maka keistimewaan yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita itu akan rusak. Tetapi kita sebagai PPGT harus bisa mempertahankan keistimewaan itu. Kita tidak boleh terpengaruh, terbawa arus konteks kehidupan masa kini. Karena inilah salah satu keistimewaan kita. Ketika kita tidak serta-merta terbawa arus pada gaya hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka kita mempertanggungjawabkan keistimewaan itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, tentu saja menjalankan semua tanggung jawab itu tidak mudah. Bahkan terasa berat. Tetapi perlu kita ingat, saudara-saudara, Tuhan itu senantiasa hadir untuk memberikan kita kekuatan dan memberikan kita penghiburan ketika kita datang kepadanya. Ketika kita di saat yang penuh dengan berbagai macam masalah, tantangan,
di saat kita merasa lemah. Ia senantiasa dekat kepada kita. Karena itu, mari kita mendekatkan diri kita kepadanya melalui doa-doa kita dan melakukan firman-Nya setiap hari. Ingat saudara-saudara, kita tidak pernah berjalan sendirian. Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Karena itu, mari kita menghidupi, mari kita mempertanggungjawabkan keistimewaan yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Roh Kudus menuntun dan menyertai kita. Amin. Firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami ada dalam kerajaan sorga, sungguh luar biasa kasih-Mu yang telah menjadikan kami begitu luar biasa di hadapan-Mu. Anugerah keselamatan-Mu adalah sebuah keistimewaan yang luar biasa yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Karena itu kuatkan iman kami ya Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh menghidupi keistimewaan ini, mempertanggungjawabkannya dengan baik. Dan kami percaya bahwa ketika kami selalu memperlakukan dan melakukan ini dalam kehidupan kami, maka disitulah kasih Tuhan akan selalu ada kepada kami. Karena itu Tuhan kuatkan iman kami sehingga kami tidak mudah terpengaruh oleh pengajaran-pengajaran yang sesat saat ini, yang semakin membuat kami jauh daripada-Mu. Tetapi kuatkan iman kami Tuhan, sehingga kami mampu mempertanggungjawabkan keistimewaan ini, sehingga kami tidak mudah terpengaruh, dan kami tetap ada dalam jalan yang benar yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menyediakan wadah terbaik dalam kehidupan kami untuk bersekutu, memuji dan memuliakan Engkau. Karena itu, terus pelihara persekutuan kami ini, persekutuan PPGT. Biarlah persekutuan kami ini semakin maju, semakin berkembang dan menjadi teladan. Bapa di sorga, berkati kami terus dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap langkah juang kami, dalam segala harap dan cita-cita. Biarlah Tuhan, semua yang kami harapkan, yang kami dambakan, Tuhan boleh nyatakan dan kami nikmati dengan penuh sukacita dan sorak-sorai, dan senantiasa nama-Mu terus kami muliakan. Ini hidup kami Tuhan, ini permohonan kami, yang kami panjatkan kepadamu, bukan kehendak kami yang jadi melainkan kehendak-Mu. Ampuni salah dan dosa kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan Bina Muda kita saat ini. Sahabat muda dimanapun berada, terus jalani kehidupan kita dengan baik. Mari kita mempertanggungjawabkan, menghidupi keistimewaan yang sudah dianugerahkan Tuhan bagi kita dengan sebaik-baiknya. Shalom. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur dalam persekutuan kita hari ini. Kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita berkomitmen kita mengikut Yesus. Yesus,
Demikianlah renungan Bina Muda PPGT edisi November. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Salam PPGT, kader siap utus.